pertama kalian mempelajari integumentum dan muskuloskeletal dari unggas, dari ayam, gitu ya. Yang kedua, kalian mempelajari sistem pencernaan, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, tapi ketiga, kalian akan mengkaji atau mempelajari, ya, urogenital dan respiratori, ya. Nah, sekarang kita mulai dari respiratori dulu. Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan mamalia, ya. Yang membedakan adalah celah yang menghubungkan antara kafum nasi dengan kafum orofaring, ya. Ingat, hati-hati tidak punya mulut dia, ya. Jangan lupa. Kenapa tidak punya mulut? Ingat materi yang kemarin, tapi kedua dia nggak ada bibir, dia tidak ada gigi, gitu ya. Dan dia tidak ada palatum mole, ya. Nah, bagian dari palatum mole inilah yang terbelah membentuk satu celah yang berhubungan dengan kafum nasi. Celah itu yang disebut dengan koane. Ini topik yang kemarin. Kemudian dia ada glotis, ada laring, tapi ingat dia tidak ada nasofaring dan epiglotis. Ya, tidak ada epiglotis. Kemudian trakeanya pada dasarnya sama. Syrinx adalah organ yang digunakan untuk menimbulkan suara. Agak berbeda dengan pita suara, ya. Kemudian keberadaan dari airsac atau kantong udara. Lalu kita perhatikan, ya, kafum nasi. Itu pada dasarnya dia dibentuk oleh struktur yang sama pada mamalia. Jadi ada concha nasalis rostralis, ada concha nasalis medialis, dan ada concha nasalis caudalis. Sedangkan lubang tempat masuknya udara ke dalam kafum nasi itu disebut dengan nostril, ya. Nah, ini koanonya yang posisinya ada di bagian ventral dari kafum nasi. Jangan lupa dari ventralnya kafum nasi, berarti, ya, dari ventralnya kafum nasi yang bersebelahan dengan orofaring. Nah, ini, ya. Jadi ini koanonya di sini. Nah, selain itu juga dia akan ditemukan keberadaan dari laring dan glotis, ya. Laring dan glotis ini di sini. Laring itu tugasnya adalah untuk mencegah, ya, adanya makanan atau benda-benda asing yang terbawa di dalam orofaringnya untuk masuk ke dalam trakea. Itu laring. Jadi hampir sama, ya. Tidak jauh berbeda dengan pada bangsa mamalia. Kemudian laring ini adalah jalan keluar masuknya tentunya, ya. Kalau masuknya memang inspirasi, tapi ekspirasinya juga melalui laring, jangan lupa, ya. Kemudian membantu proses menelan dan modulasi suara. Jadi dia meregulasi keberadaan dari udara yang bisa menggetarkan siring, ya, yang bisa menggetarkan siring. Nah, laring itu tersusun dari beberapa tulang rawan, ya. Pada dasarnya sih ada 3 tulang rawan sih, ya. Yang pertama adalah cartilago aritoidea, ini sepasang kiri kanan. Kemudian ada cricoideus dan procrioideus, ini yang tunggal, ya. Ini yang tunggal. Nah, ini, ya, kalau dilihat dari dorsal, ini adalah cricoideus yang bagian rostalnya, ya. Kemudian adalah procricoideus bagian apa namanya, distalnya, ya. Dan ini ada sepasang, ya, ada sepasang arytenoideus, ya. Itu adalah tulang rawan yang menyusun laring, gitu ya. Yang menyusun laring.
Selanjutnya, trakea. Kalian masih ingat, nak? Posisi trakea terhadap osofagus ada di sinester apa ada di Leicester area? Sinester atau di Dexter ya? Trakea ini posisinya ada di Dexternya osofagus atau di sinesternya osofagus? Halo? Halo? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Hmm? Ayo dibuka materi yang kemarin. Ya, materi yang kemarin. Posisi. Sinister dok. Iya, trakea itu ada di sinisternya osofagus. Sementara osofagus ada di desternya trakea. Iya, betul ya. Ini yang kemarin ini ya. Kemudian sebentar. Ini yang harus digarisbawahi ini, nak. Ya. Jumlahnya lebih dari 100 ya. Dan sifatnya adalah overlapping. Inilah yang memungkinkan dia menjadi lebih kokoh gitu ya. Kita tahu bahwa unggas itu kan kebanyakan lehernya itu boleh dibilang elastis ya, elastis. Beda dengan mamalia. Walaupun jerapah yang panjang sekali lehernya, tetap aja dia posisinya kaku dalam tanda petik. Betul nggak? Beda dengan unggas. Sehingga kalau kita bisa membayangkan kalau dia hanya sekedar melekat, 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 melekat gitu ya. Satu dihubungkan dengan yang dari proksimal hingga ke distal itu saling berhubungan hanya berdempetan begitu aja, maka bisa dibayangkan suatu saat kalau terlalu elastis juga akan masalah gitu ya. Makanya kalau pada bangsa unggas dia overlapping. Ini termasuk perbedaan dengan mamalia ya, perbedaan dengan mamalia. Kemudian siring. Tadi kalian sudah tahu, siring adalah organ pembentuk suara. Siring itu ada di setelah trakea itu bercabang menjadi dua. Atau yang kita sebut dengan istilah bifurcatio trakea. Ya, jadi dia ada di antara bronki primer. Ya, bronki primer, dexter, dan sinus. Jadi trakea cabang menjadi bronki primer. Bronki atau bronkus ya. Nah, siring sendiri itu dikatakan dia terdiri dari tulang-tulang penyusunnya dan juga ada membran vibrasi yang fungsinya adalah untuk menangkap udara sehingga dia bisa bergetar. Makanya dia khas sekali di sini siringnya. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sih dengan kita gitu ya, dengan kita. Gitu. Asik. Nah ini ya, sorry, nah ini. Jadi dia tulang-tulang penyusunnya itu diantaranya adalah seperti biasa dia tulang-tulang rawan ya, jadi tidak sampai kolaps gitu ya. Yang terdiri dari cardiaco-cranialo-tympanium atau tympanium, kemudian intermediate atau tracheosyringeale, dan yang kaudal bronchosyringalis ya. Dan jumlahnya juga tetap ya. Kemudian ada pesulus. Nah, sepertinya yang berperan di sini adalah pesulus ya. Saya pernah bimbing mahasiswa dari Banyuwangi yang meneliti perbedaan antara siring jantan dan betina pada lovebird. Mungkin di antara kalian ada yang tertarik untuk meneliti hal-hal yang seperti ini, monggo gitu ya. Jadi untuk memperkaya eh, khasanah keilmuan ya, ya kita memang tidak menciptakan kalian untuk menjadi seorang anatom, tidak. Ya kita mensupport kalian untuk bisa menjadi seorang veterinarian yang sahih, yang canggih gitu ya, yang keren gitu ya. Ya, karena apa? Karena anatomi itu kan menunjang eh, ilmu klinik yang terutama yang menjadi basic profesi Anda seharusnya. Tapi kalau Anda punya kerentek untuk meneliti ini ya monggo, nggak ada salahnya gitu ya.
Karena penelitian anatomi itu sebenarnya sih mudah, tapi ya sulit. Sulitnya itu apa? Literaturnya kadang-kadang yang tidak kita temukan gitu ya. Jarang yang meneliti anatomi. Monggo ya. Jadi sering kalau memang kepingin untuk meneliti hal-hal yang seperti ini, maka lihatlah bangsa-bangsa unggas ya atau hewan-hewan yang akan menjadi hewan coba kalian yang tidak dilindungi oleh negara. Sampai dilindungi oleh negara konyol gitu ya. Kenapa? Karena ini kan bakalan kalian butuh gitu ya. Nah, ini posisinya nah ini posisi. Ini tulang rawannya ya, tulang rawan. Pada bebek itu ada ulat tympanicum. Makanya bebek suaranya ngebas. Tapi apakah ulat tympaniformis pada bebek jantan ini akan sama dengan mentok? Apakah akan sama dengan angsa? Atau juga sing nyasar itu angsa ya, betul ya? Ya, ya, nyasar itu angsa. Ya, apakah sama? Karena pada dasarnya mereka sama-sama ngebas, tapi eh, alunannya beda-beda. Saya yakin dia juga akan beda-beda ini, ya. Ulat tympaniformisnya itu tentunya akan beda-beda. Nah, di sini yang bisa kalian perhatikan ya, ada yang disebut dengan ventral plate gitu ya. Ada ventral plate. Nah, ini eh, tulang rawannya ini yang apa namanya mengalami modifikasi ya, membentuk suatu lempengan di sini. Nah, ini modelnya bulat timpani. Nah, kalau kita tidak mempelajari ini, kita kan nggak tahu bahwa ini adalah bulat timpani. Benar nggak? Dipikirnya kerang. Padahal ini adalah bulat timpani. Nah, ini bisa apa? Sebenarnya kita bisa bermain-main ya, mencari data di sini. Kalau kalian misalkan, syukur-syukur kalau kalian ada di lingkungannya ada bebek jantan. Di sini bebek jantan ada bulat timpani, tapi apakah terkait dengan umur misalkan? Ya, kemudian terkait dengan ras misalkan. Kita ambil bedakan bulat timpani pada bebek 5 ekor, pada mentok 5 ekor gitu. Itu sudah jadi satu penelitian tersendiri. Monggo kalau kalian mau gitu ya. Sebentar, masih. Nah, ini adalah membran. Tadi ingat ya, siring itu disusun oleh tulang-tulang penyusunnya dan juga membran ya, dan juga membran. Nah, membran vibrasinya itu terbagi menjadi tympaniformis lateralis dan tympaniformis medialis. Nah, dua-duanya inilah yang akan eh, mengatur masuknya dari udara sehingga dia menciptakan bunyi, ya. Nah, ini yang tympaniformis medialis akan berhubungan dengan pesulus. Sementara tympaniformis lateralis akan berhubungan dengan yang ini kan yang bronko tadi toh. Ini yang siringialo tadi. Ya, yang ini timpanium, siringialo, ini bronko. Ya. Kemudian kita bicara paru-paru. Ya, kita bicara paru-paru. Paru-paru itu pada dasarnya tidak sama dengan paru-parunya mamalia ya. Yang jelas dia itu tidak berlobi-lobi. Ya, kalau paru-paru mamalia kan berlobi-lobi ya. Kalau urusan warna cenderung sama ya, warnanya terang gitu ya. Kemudian eh, teksturnya lembut. Nah, yang terpenting adalah bahwa pulmo itu tidak dilindungi oleh pleura. Ya pada dasarnya dia tidak efisien ya karena dia melekat pada bagian dorsal dari eh, melekat pada bagian ventral dari arcus vertebrae thoracalis ya, dari vertebrae thoracalis.
Kemudian dia juga tidak ada diafragma. Mengapa dia tidak ada diafragma? Itu terkait dengan keberadaan dari air sak. Nah, ya. Jadi posisi air sak itu yang membuat bangsa unggas tidak mempunyai diafragma. Kantong udara atau air sac pada bangsa unggas itu ada eh, ada 6 ya, cervicalis, clavicularis, kemudian sepasang thoracalis cranialis, sepasang thoracalis pudendis, dan sepasang abdominalis. Jadi ada 6. Sorry, ada 8. Ada 8. Yang 6 berpasangan, yang 2 tidak berpasangan. Ya kok yang 6, yang 3 berpasangan, yang 2 tidak berpasangan. Nah, ini perhatikan ya, Nak ya. Ini adalah posisi, sebentar, saya bisa. Ya. Ini adalah posisi dari skematis dari ersak, paru-paru, trakea, bronki primer maupun siring. Ya, ini. Dan ini untuk bisa mendapatkan ersak pada nanti praktikum, wah sangat tidak mungkin gitu ya. Kenapa? Karena seiring dengan kalian membuka eh, kafum torak maupun kafum abdomen dari si ayam ini, itu yang namanya ersaknya udah pada pecah. Itu nggak bisa, karena ini adalah selaput tipis banget. Gitu ya. Selaput tipis banget. Nah, kalian perhatikan perjalanan yang B. B itu inspirasi. Ya, B itu inspirasi. Jadi jalan maksud, jalan masuknya, eh, jalan masuknya udara, gitu ya. Sebentar saya tanyakan Dokter Kris mumpung beliaunya. Insya Allah Rabu depan, Dek. Kalian kuis ya, sesuai dengan jadwalnya. Ya, jadi insya Allah hari Rabu ya, Nak ya. Sudah saya, ini kebetulan saya lagi komunikasi dengan Dok Kris. Hari Rabu insya Allah. Cuman waktunya dan ruangannya nanti masih, waktunya sih rasanya Mbak Dudur ya. Karena kan kalian 7 kelas kumpul semua gitu ya. Oke, atau kalau enggak pas praktikum. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi yang B ini, nah yang B ini adalah saat inspirasi ya. Jadi kalian lihat di sini. Nah,
Ini kalau kalian perhatikan ya, ini bronki primernya, ini bronki primer. Ini bronki primer. Kemudian yang ini ya, yang ada tanda panah ini, ya ada tanda panah ini adalah bronki sekunder. Jadi bronki sekunder itu adalah bronki yang eh, yang berhubungan dengan air ya, yang menghubungkan dengan air. Sementara yang ada di permukaan dari paru-paru ini yang disebut dengan peribronki, ya, yang disebut dengan peribronki. Ini peribronki kaudal dan ini adalah peribronki yang kranial, ya. Nah, kalau kalian perhatikan yang inspirasi, ya, dia masuk sebagian ke dalam abdominal, ya, ke dalam abdominal. Kemudian dia masuk ke peribronki. Nah, di sini terjadi proses inspirasi, ya, kemudian masuk ke kranial, dari kranial dia ke yang depan. Tapi pada saat ekspirasi, maka semuanya, baik dari air sak depan maupun dari air sak belakang, itu semuanya ke peribronki dan kembali lagi menuju ke bronki primer. Itu diperhatikan. Ada literatur yang mengatakan bahwa proses pernafasan, eh, proses difusi O2 CO2 itu terjadi pada ekspirasi. Ini kalau kita lihat dari gambaran ini ya, sebentar saya kembali ke sini. Nah, kalau kita lihat perhatikan ini, nak, perhatikan gambar yang ayam, gambar ayam kuning, seret, merah, 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 balik semua. Jadi nampaknya adalah bahwa proses inspirasinya itu justru pada saat proses inspirasi. Proses difusi O2 CO2-nya itu justru pada saat ekspirasi. Jadi yang itu ekspirasi masuk ke dalam ya. Artinya apa? Artinya kalau kita kembali lagi ke atas ini, kalau kita kembali lagi ke atas ini, perhatikan ini. Ini karbon dioksida rich air. Artinya apa? Yang biru-biru ini itu kaya akan karbon dioksida. Sementara yang merah-merah ini kaya akan oksida. Begitu dia masuk ke yang biru-biru ini saat inspirasi, dia sudah pada saat dia masuk ke arsa depan, ya, dia warnanya sudah menjadi biru. Artinya sudah terjadi difusi di sini, nak. Ya, dengan demikian difusi itu terjadinya justru pada inspirasi. Paham ya? Paham ya? Nah, kita perhatikan lagi. Perhatikan benar-benar tuh gambar anunya, skemanya itu. Animasi pada ayat itu, perhatikan. Kuning, seret, kemudian jadi merah, merah, seret, keluar. Kuning, seret, merah, 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 keluar. Ya, paham ya? Beda dengan pada punyanya human ataupun pada belalang. Itu beda lagi, gitu ya. Jadi kita sekarang hanya bicara buat selangnya aja. Nah, ya, ini sudah saya sampaikan pada kalian. Jadi ada mesobronki atau bronki primer, bronki sekunder yang terhubung dengan air sak, peribronki atau bronki tertial itu ada pada permukaan paru-paru. Ya, jadi sekali lagi namanya proses difusi O2 CO2 tetap ada di paru-paru. Ya, tetap ada di paru-paru. Itu kalian harus harus perhatikan. Jadi difusi O2 CO2 itu tidak terjadi pada air sak. Alasannya, yang pertama, air sak itu adalah selaput tipis, ya, tidak ada kapiler darah di situ, tidak ada arteriol maupun venul di situ. Dengan demikian tidak mungkin terjadi proses difusi O2 CO2 apabila arteriol maupun venul tidak ada di permukaan dari air sak. Itu yang mendasari bahwa eh, proses bernafasnya sendiri itu tetap dilakukan oleh paru-paru. Nah ya, saya nggak senang pakai gini. Bentar.
Nah ya, jadi ini ya. Jadi ingat, bronki tertier itu adalah bronki atau bronkus yang ada di permukaan dari paru-paru yang tentunya menjadi jalan untuk terjadinya proses difusi O2 CO2 ya. Sedangkan bronki sekunder itu yang menjadi tangkainya wis gampangannya ngono ae ya, tangkai gampangannya. Tangkainya dari air sak. Sedangkan bronki primer itu adalah jalan masuk awal ya dari trakea ya. Kemudian itu posisi dari air sak ya. Air sak cervicalis itu ada pada vertebrae cervicalis. Di antara vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis dan costae. Jadi posisinya ada di dorsal. Craniodorsal ya. Sedangkan cranioventral di antara sternum, costae, kemudian clavicula dan juga humerus ada clavicula. Please digarisbawahi humerus. Nah, ingat pada saat pertemuan pertama ya, humerus itu mempunyai ciri tersendiri yang sangat pneumatik tulangnya. Karena apa? Karena dia itu membantu mensupport air sak ya. Jadi dia membantu mensupport air sak. Oh iya, sebelumnya. Sebenarnya air sak itu peranannya apa, Nak? Selain untuk proses bernafas. Ada yang tahu? Apa sebenarnya peranan dari air sak? Ada yang tahu? Hmm? Ada yang tahu? Yang pertama dia membantu meringankan tubuh, Nak. Berat jenisnya menjadi kurang dari satu, sehingga dia bisa terbang. Ya. Yang kedua, dia menghangatkan tubuh. Karena semakin tinggi, ya, di angkasa, itu dingin banget. Ya, dingin banget. Dan air sak ini kan, kenapa sih kok ada air sak? Karena kan di ketinggian itu kan konsentrasi oksigennya juga rendah. Itu masalahnya. Nah, kalau konsentrasi oksigennya rendah, tidak ada alat bantu yang bisa menampung udara sebanyak-banyaknya, ya konyol gitu masalahnya. Ya, jadi harus tahu cirinya selain untuk bernapas. Nah, ini ya, sini trakeanya ya, bifurcatio trakea dengan siringnya di sini. Nah, ini bronki primer ini. Ya, ini bronki primer. Ya, ini bronki primer. Ini siring ini jalan. Ya, ini paru-parunya. Ini posisinya saya kalian sudah tahu. Nah, ini selanjutnya ini sistem urologi ya, sistem urologi. Sistem urologi itu yang penting ya, itu adalah posisinya ya, posisinya. Dia ada di ventral dari akus lumbosakral. Ingat ya, lumbal sakral dari unggas itu kan fusi ya, betul ya? Dia membentuk apa, Nak? Membentuk apa? Membentuk apa? Iya, betul, pinter. Ya, dengan vertebrae toraks 1 dan vertebrae coccygia 1, ya kan? Ya, menjadi satu, jadi nggak bisa dipisahkan. Nah, yang jelas bahwa REN itu posisinya ada di ventral dari lumbus sacrum. Kemudian ingat dia tidak punya uretra. Uretra ini ya, bukan ya uretra. Ya dia nggak punya uretra. Dia juga tidak punya vesika urinaria. Yang ada adalah ureter. Tolong digarisbawahi dia eh, bermuaranya pada urodeum. Ingat ya, pertemuan yang kemarin, kloaka merupakan lubang atau muara dari tiga
sistem, yaitu urogenital, ada urodeum, ya. Tapi ingat, genitalnya khusus yang jantan. Ya, karena vas deferens nanti yang akan bermuara di situ, khusus yang jantan. Sedangkan yang betina itu pada proktodeum, ya kan? Kemudian yang coprodeum itu adalah saluran digestif. Ya. Jadi diingat-ingat ya, yang istimewa-istimewa diingat-ingat. Mulai dari orofaring, mulai dari eh, kenapa kok lunanya yang lebih besar, kayaknya yang mamalia itu kan eh, radiusnya yang besar, lunanya kecil. Tapi kalau pada bangsa unggas kebalik, lunanya yang besar, radiusnya yang kecil kan gitu kan. Ya, dan sebagainya. Kenapa kok nggak disebut mulut ya? Kemudian termasuk juga kenapa kok sistem urogenitalnya istimewa gitu ya. Nah, ini posisinya, ini adalah testisnya dan ini adalah ginjalnya. Ya, ini ginjal. Ya, biasanya ada seperti ini warna putih ini adalah vas deferensnya. Ya, dan tipis, biasanya tipis, ini adalah ureter. Nah, ini ya. Jadi ini vas deferens, ini ureter. Nah, mereka berdua akan bermuara pada urodeum. Ya, bermuara pada urodeum. Ini perhatikan ini. Ya, dia tidak punya skrotum. Ada yang bisa menjawab, kenapa kok dia tidak punya skrotum? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Karena testisnya kan ada di dalam abdomen, nah, ya kan? Jadi kan dia tidak perlu struktur skrotum, dia ada di dalam abdomen, Pak. Ya, dia sudah mengikuti suhu di dalam ruang abdomen. Kita tahu kan salah satu fungsi dari skrotum itu kan untuk termoregulator, ya, termoregulator. Nah, itu. Jadi ingat. Kemudian yang kedua, ingat ini, nak. Pada jantan testisnya memang ada dua, namun yang sisi dexter itu biasanya lebih kecil daripada yang sinister. Ya, yang dexter itu lebih kecil pada yang sinister. Dan memang selama ini penelitian-penelitian yang kita lakukan itu memang demikian adanya. Ya, jenis burung apapun testisnya itu memang seperti itu. Kemudian palus ya, palus atau penis ya. Jangan lupa. Sekarang kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah testisnya, di vas deferensnya warna putih gitu ya. Ini adalah kloakanya. Ya, ini sudah. Nah, ini perhatikan. Kalau tadi waktu kita bicara osofagus dan trakea, kita tahu bahwa osofagus itu ada di dexternya trakea, atau sebaliknya, eh, trakea ada di sinisternya osofagus. Maka untuk ureter dan tutus deferens pun akan mengalami hal yang sama. Cuma bedanya adalah ureter itu lebih di medial, sementara kalau tutus deferens itu lebih di lateral. Kenapa kita tidak bisa mengatakan trakea lebih di medial, lebih di lateral? Karena kan dia mungkin aja terpilih, Tona. Ya, dia mungkin aja terpilih. Gitu ya. Yang kita harus pastikan. Nah, ini palusnya. Kalian lihat bahwa palus pada Muscovy ya, ini Muscovy, mentok ya, mentok. Itu bentuknya seperti ulir. Dan dia akan keluar dari perutnya, dari abdomen.
Nah, begitu dia selesai melakukan aktivitas mating, maka dia akan kembali mengecil dan masuk ke dalam tubuhnya, ya, dalam tubuhnya. Nah, ini istimewa, ya, palus. Demikian pula keberadaan dari bentukan ginjal maupun bentukan dari testis, terutama ya testis. Kalau ginjal sih enggak, testis, ya. Testis dan vas deferens ya, itu bisa kita tetapkan dia dalam keadaan aktif bereproduksi atau tidak. Sebab apa? Akan membesar, ya. Demikian pula ureter vas deferensnya, ya, apabila dia dalam keadaan aktif bereproduksi, ya. Kalau pada jantan, testisnya ada 2 sepasang, tapi yang daster itu mengecil, maka pada betina dia benar-benar hilang, ya, benar-benar tidak ada. Jadi hanya ada pada sisi sinester saja, ya, pada yang betina. Kemudian, oh iya, saya kelas C ya, kelas C, kelas C. Hasil penelitiannya Kak Iwan kemarin itu, Nak, ternyata saluran reproduksi pada betina itu sangat terkait dengan besar bursa fabricius, ya, sangat terkait dengan besar bursa fabricius. Apabila bursa fabriciusnya tetap besar pada umur di mana dia seharusnya mulai bereproduksi, mulai bertelur, maka saluran reproduksinya tidak akan berkembang. Nah, sebagai konsekuensi tentunya sekresi dari estrogen nggak ono. Ya sudah, kalau sekresi estrogen nggak ada, saluran reproduksi juga nggak ada, ovariumnya, hierarki ovariumnya juga tidak ada, apa yang mau ditelurkan, kan gitu ya? Apa yang mau diproses untuk menjadi telur dan bertelur? Nah, itu terbukti kemarin, ya, terbukti kemarin. Makanya masih banyak penelitian lanjutan dari penelitiannya Kak Yuan, ya. Kalau misalkan ada yang berminat juga, monggo silahkan, ya. Kemudian setelah oviduct ada infundibulum. Infundibulum itu adalah bagian proksimal dari oviduct. Dia banyak membrane-nya dan fungsi dia itu adalah untuk menangkap ovum. Selain juga di situ akan terjadi proses fertilisasi pada unggas. Ini berbeda ya. Kalau pada mamalia kan fertilisasinya di ismus, ya toh. Tapi kalau pada bangsa unggas fertilisasinya ada di infundibulum. Ya. Setelah itu ada magnum, kemudian menyempit disebut ismus, uterus dan vagina yang akan bermuara pada proctodium. Nah ini ya, kalian lihat ini ya. Jadi ini ovariumnya atau biasa disebut dengan hierarki ovarium. Ini adalah infundibulumnya yang menangkap dari terlepasnya folikel-folikel ini. Kemudian ini adalah magnum, ya, ismus, dan ini adalah uterusnya yang tempat dia apa namanya, membentuk kerabang di sini. Selanjutnya ini vagina dan bermuara pada proctodium. Nah, ini mengalami hemoragi, ya, pada AI, ya, avian infectious, ya. Nih. Nah, ini posisinya kalian perhatikan. Ingat yang sebelah kanan tidak ada. Kemudian ini kok bisa bertahan karena dia akan digantung oleh mesosalping, ya, digantung oleh mesosalping. Nah, ini waktu-waktu ini penting, Nak. Insya Allah kalau ujian mesti ono ini, ya. Dan kalau kalian nanti misalkan nanti skripsinya itu terkait dengan telur, kemudian ada dosen anatomi atau dosen repro di situ, ya pasti akan ditanyakan ini, ya. Ini ya. Jadi pada infundibulum itu kurang lebih 15 menit di sini akan terbentuk kalasa, ya, menggantung dari si ovum itu.
Kemudian di magnum itu selama 3 jam dan di situ akan disekresi albumin, ya, albumin. Dan juga diyakini egg yolk juga ada di situ. Ya. Tapi egg yolknya kebanyakan di uterus ini. Kemudian membrannya secara utuh, membran dalam dari si telur itu ada di ismus selama 1,5 jam. Nah, yang paling banyak adalah paling lama adalah 20 jam pada uterusnya, ya, pada uterusnya. Ini di sini nanti akan kerabang, ya, akan berbentuk kerabang. Nah, ini anatomi dari telur, ya. Ini kalasanya yang menggantung. Nah, kalau seandainya terjadi fertilisasi, dia masih tetap posisinya di tengah. Jadi ada albuminnya, ini ada lapisan kalasanya, ya. Kemudian ini ada membran kuning egg yolk, ya. Blankbodies dan lead bloom itu adalah tempat proses embryogenesis, ya, proses embryogenesis. Kemudian ini perivitellin membran, ya, dan yang ini adalah ekstra opivitellin membran. Nah, ini sama, ya, sama infundibulum, apa ada yang ditangkal, ya. Kemudian ini tempat fertilisasi dan penambahan kalasa, dan dia masuk ke magnum, ya. Di magnum ini penambahan albumin, kemudian di ismus, oh sorry, ini ismus, ya. Ini magnum, yang ini ismus, nambahin membran, kemudian di uterus kerabang, ya. Nah, ada yang patut digarisbawahi adalah sperm storage. Jadi di alat reproduksi betina unggas itu ada sperm storage. Cuman masalahnya sekarang di manakah posisi sperm storage itu masih bervariasi. Itu, ya, masih sangat bervariasi. Oke, baik. Nah, ini jadi setiap spesies itu mempunyai ciri kerabang yang berbeda-beda. Ini menunjukkan spesies, ya, menunjukkan spesies. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Amadeus, ada nggak Amadeus? Devi? Oh, ada yang pamitan siapa ya? Devi, ya? Betul, ya, Nak? Ada yang pamitan ikut apa? Ikut acara, Ya, hadir, hadir. siapa itu? Amadeus. Ya, ya. Sabita, Devi? Ya, enggak mau. Hadir dok, hadir dok. Siapa itu yang hadir? Sabita. Sabita dan Devi dok. Oh ya, yang pamit itu siapa? Bukan hari ini toh? Oh, kemarin. Siapa yang pamit? Ya, sudah lengkap berarti. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, monggo. Silakan. Ada? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini.